إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Al-Mukarram, narasumber, kami mewakili teman-teman mungkin di kelompok guru. Mudah-mudahan pertanyaan yang lainnya nanti dalam bentuk tertulis saja. Kami sebagai guru mendidik anak orang lain yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, situasinya sok kesel. Kemudian kita juga harus bersabar. Pertanyaannya adalah, apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Kan kadang-kadang di antara teman-teman, sabar itu ada batasnya, gitu ya. Nah, pertanyaannya seperti itu. Yang pertama, Pak, Bapak sebagai seorang guru menghadapi murid yang bandel, kan harus sabar. Apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Perlu diluruskan, sabar itu bukan berarti diam, tapi sabar itu sambil memberi solusi yang terbaik. Sekarang, Pak, ketika Bapak menghadapi anak yang bandel, kemudian Bapak marah-marah, kira-kira kalau dimarahin solusi bukan? Kalau memang itu solusi silahkan. Tapi kalau itu bukan solusi, apa manfaatnya marah-marah? Berarti Bapak harus mencari sebab kenapa anak ini nakal. Makanya Pak, kenakalan remaja itu banyak faktor. Seorang guru tidak boleh cuek. Guru itu bukan hanya sebatas saya udah ngajar selesai, tidak. Tapi guru harusnya mikir bagaimana mencetak anak ini supaya lebih baik. Si anak ini bandel kenapa? Banyak faktor, Pak. Bisa jadi broken home rumahnya, Pak. Orang tuanya, ibunya kelahi, berantem dan yang lainnya. Akibatnya jadi anak yang bandel, tidak peduli lagi. Nah, ini harus ada berikan solusi. Atau faktor yang kedua, teman-teman. Nah, ini juga harus kita pikirkan baik-baik sebagai seorang guru. Coba konsultasi dengan guru BP ya misalnya. Kan dia paham tentang psikologi anak tentunya kan. Gimana caranya ini membina dan mendidik anak-anak yang bandel ini. Cuma banyak ya pembinaan itu seringkali dikesampingkan masalah rohaninya, Pak. Padahal pembinaan rohani itu jauh lebih kuat membentuk daripada sebatas yang lainnya. Ya. Maka dari itu, ketika Bapak kesal sama seorang murid, kesalnya itu bolehlah hati kita kesal, tapi akal kita harus dingin. Kita mikir jauh ke depan, kira-kira kalau saya marah nih sama si anak ini, manfaatnya apa ya? Kira-kira ini solusi bukan ya? Kalau dikira ini bukan solusi, ya udah lebih baik Bapak musyawarah sama yang lain. Coba musyawarah dengan guru-guru yang lain, gimana ini menghadapi anak yang bandel ini? Apa kira-kira solusi yang paling tepat menghadapi mereka? Nah, baru kemudian langkah-langkahnya harus direalisasikan. Jadi Pak, sabar itu bukan berarti diem aja, salah. Sabar itu sambil mencari apa? Solusi yang terbaik dan sikap yang paling baik. Ya. Makanya kalau ditanya, sabar itu ada batasnya? Ya tidak ada batasnya. Ketika Rasulullah bersabda, inna satakunu atharoh, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Nanti Rasulullah mengabarkan begitu. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah kalian. Sampai kapan Rasulullah? Hatta talqauni ala haud, sampai berjumpa denganku di telaga haud. Sabarnya sampai kapan? Sampai berjumpa dengan Rasulullah di telaga haud. Jadi sabar itu tidak ada batasnya, tidak ada. Sampai meninggal kita harus sabar. Nah, tapi ingat, sabar itu bukan berarti diam. Ya. Bapak kesal sama anak,
nyebelin ini, bandel banget. Saya mau pukul, kira-kira kalau saya pukul berubah nggak ya? Kita harus jauh ke depan. Makanya Rasulullah SAW memuji seorang sahabat yang punya dua sifat yang bagus. Apa kata Rasulullah? Inna fika la khaslatain. Kamu punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilm wal anah. Yang pertama sifat halim, yang kedua sifat anah. Bapak tahu nggak sifat halim? Kata para ulama, sifat halim artinya dhabtun nafsi inda haijanil ghadab. Yaitu mampu menguasai diri di saat emosi. Halim namanya. Yang kedua al-anah. Apa itu al-anah? Kata para ulama, yaitu adamut istijal, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap. Nah, ketika kita marah, kita harus punya sifat halim. Jangan dulu terpancing emosi. Ketika kita mau mengambil sikap, jangan tergesa-gesa. Pikirkan jauh ke depan. Apa kira-kira yang paling baik untuk dia? Nah, kalau kita bisa seperti itu, insya Allah, Pak, anak-anak semakin bisa lebih baik, insya Allah. Biiznillah. Kenakalan remaja dengan adanya guru-guru yang bertakwa, yang soleh, yang paham ilmu, insya Allah semakin terkurangi ini. Ya. Makanya harus dimulai dari guru. Ketika gurunya tidak mau bertakwa, jangan harap bisa menghasilkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.